اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رفعنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة وسلم سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا وظلمنا تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لنحبنا في كل من أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجمع بيننا وبين من تعلم لهم علمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang belum dimanain yang mana salah? Lazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya gulam, lazimil khawf wa la ta'ammal hatta talqa rabbaka azza wa jalla. Lazim natepi segala khawf ing wedi wa la ta'ammal lan aja ngangen-ngangen sira. Hatta talqa sehingga berjumpa sira rabbaka ing pangeran sira azza wa jalla yastaghfiru lan ngaku apa qadama qalbika dalam akan lorone ati sira wa binyatuka lan adegan sira bentuk sira postur sira baina yadayhi dalam antarane areping Allah wa yadaulan dan salihakan apa tauki alamani jaminan keamanan bidaya yadaika ing dalam areping sira hina idzin dalam area kalaiki Tawukil aman yang bagi siyogi laga kadu sirika panta mana
yang bagi siyoga laka kadoi sira wa anta mana yang tak aman sira ida amana katat karang ngersakan aman sama Allah kaing sira ra'ita maka bakal ningali sira indahu ing dalam sanding Allah khairan katsiran ing kebajikan kang akeh apa khair ida amana katat karang amanakan sama Allah kaing sira wastaqarra maka tetap sira wastaqarra maka tetap upamanu kalian au kena satu ene Allah SWT iku idha wahabat tatkala ngawehi sapa Allah syai'an sewiji-wiji la yarji'u ala bakal ngabalikaken sapa Allah bi dalam al-haqq Allah azza wa jalla utai Allah azza wa jalla iku idha istafadat kalamili sapa Allah abdan ni hamba qurrabahu maka marakakan sapa Allahu ing abdan wa adnahu tegese marakakan sapa Allahu ing abdan wa kullama golabalan ing dalam sama-sama ngalahaken alaihi ngatas abid apala khawbu di alqa maka dibahaken sapa Allah ing ngatas abid ma ing barang yuzilu kang ngilangaken apa madzalika yang mangkamakan khawb wa yaskunu lan tenang apa kalbuhu atine abad dosiluhu lan nurani abad dan batin atine abad wa yakunu maka ana apa dzalika mangkana sukun iku bainahu ing dalam antarane abad wa bainahu lan ing dalam antarane Allah alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, lebih diberi hidayah sehingga bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan segala niat dan aktivitas kita senantiasa dibimbing, dituntun lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lalu, peringatan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nubuzukum tad'ir ilahiyah, kebanyakan diri kalian itu mengaku atau memposisikan diri sebagai Tuhan. Tuhan dianggap hamba, hamba Tuhan diberlakukan sebagai hamba, hamba ngaku sebagai Tuhan. Kita ini udah kebiasaan ngatur Tuhan. Iya, kita dikasih sakit, pengen sehat, bukan berarti kan ngatur Tuhan. Benar nggak? Halo, ngaku atuh. Dikasih sakit, pengen cepat-cepat sehat, berarti kan ngatur Tuhan. Dikasih musibah, pengen cepat-cepat kelar. Pugu Allah tahu kita banyak dosa, dengan sakit itu sedang dibersihin terus. Nah, kita pengen cepat-cepat sehat, berarti mau bersih dosa apa mau nambah dosa? Iya, ketika kita diatur sakit oleh Allah itu kan takdir udah terjadi, dan itu sebagai kafaroh penggugur dosa. Lalu setelah dikasih sakit dan Allah tahu kita sedang diatur pembersihan, lalu kita ngotot pengen sehat. Jadi berobatnya bukan ibadah, niatnya ke dokternya bukan ibadah, tapi pengen ngotot segera sehat. Berarti ngatur Allah apa bukan? Ngatur. Berarti yang Tuhan kita apa Allah?
ngerasa aku sih ya. Ketika kita dikasih takdir ekonomi sedang terpuruk, terus mikiran dunia, hanggara kaya, padahal walaupun habis-habisan pengen cepat kaya, kalau Allah belum buka, kaya nggak akan, sampai mati nggak akan. Jadi kita ini sibuk ngelawan Allah, Jadi sampai ngedoa kayak ngototnya itu ngatur Allah, bukan ngotot karena ibadah. Ngototnya itu ngatur Allah, sehingga nggak tenang, stres dalam segala hal, pengen buru-buru. Ini stres ini, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru sehat, pengen buru-buru dapat jodoh, dan dapat jodoh lagi, dan lagi, pengen buru-buru selesai cicilan, pengen buru-buru selesai bangunan, pengen buru-buru selesai proyek pembebasan tanah. Ini yang bikin tersiksa ini kayak begini. Bukan tidak boleh ikhtiar itu tugasnya otak dan akal, fisik. Hati mah udah pasrah. Ini yang sering kita lupakan ini nih. Hati ikut-ikutan ikhtiar, ikut-ikutan ambisi, ikut-ikutan ngatur Allah. Ini yang bikin capek, letih. Badan boleh rileks tapi hati capek, letih. Nah, kalau ngaji gini nih tenang lagi nih. Biasanya gitu, termasuk saya. Kalau ngaji gini tenang lagi, iya juga ya. Kok saya jadi baru sadar sekarang. Makanya guru kalau lagi ngedoa itu tuh suka dibolak-balik tuh. Doa apa tuh? Ya Latif ya Raziq ya Qayyum Aziz. Ya Latif ya Allah ya Latif ya Raziq ya Qayyum ya Aziz. Wahai yang maha lembut, yang maha pencipta dan pembagi rizki, yang maha kuat, yang maha perkasa gagah, yang maha bijaksana. Terus gimana tuh doanya? Nas'aluka ta'annulhan ilaik wastighfirukam fi, kami mohon ya Allah ta'alluh itu apa ya, wastighfirukam fi, ingin mabuk cinta ke Allah gitu. Bukan ke selain Allah mabuk cintanya, bukan ke uang, bukan ke harta, bukan kedudukan, jabatan, pujian, penghargaan. Pengennya mabuk cinta ke Allah, istighraq habis-habisan, istighraq wa pana ambik, pengen panah ke Allah. Kalau udah panah ke Allah, udah di dunia udah kayak di surga. Waginan amang siwakna, pas waginan amang simak nih di bolak-balik sampai 3 kali ya. Saya masih ingat banget. Waginan amang siwa, waginan amang siwa, waginan amang siwa. Aku mohon jadikan hati ini tidak pernah butuh terhadap siapapun kecuali hanya butuh padamu. Tidak pernah berharap kepada apapun dan siapapun kecuali hanya berharap padamu. Karena makin berharap ke makhluk makin capek, makin letih. Kita duga orang kaya ini bakal ngasih, ternyata enggak, kan sakit hati. Benar? Kita duga orang berduit ini bakal ngasih besar, ternyata nihil. Sakit banget itu. Tapi kalau hatinya udah full ke Allah, udah nyaman aja. Waginan amang siwa, waginan amang siwa, waginan amang siwa. 3 kali itu guru ulang-ulangin itu. Saya masih terngiang itu. Jangan sampai hati ini berharap selain Engkau ya Allah. Capek, letih, dan banyak benci ke orang akhirnya. Banyak jengkel. Ia pengen berharap dihormati, dicuekin, bahkan dicaci maki, kan sakit banget. Berharap dihargai, dihinakan, waduh sakit banget. Berharap dikasih enggak, berharap dikasih gede kecil, Makanya Sayyidina Ali berkesimpulan, saya hidup selama di dunia ini tidak ada yang paling menyakitkan hati saya kecuali berharapnya hati ke makhluk. Masya Allah, itu paling menyakitkan. Suami pengen dihargai istri, tiba-tiba cemberut melulu, jengkel.
Istri pengen disayang suami, tiba-tiba suami malah sayang sama yang ono. Panas dingin. Pedagang pengen jadi, ini orang beli ke saya, tiba-tiba jadinya beli di toko yang ono, dan di sono padahal lebih mahal, mereknya sama, gitu. Udah ngasih teh botol lagi 2, taruh menawar sampai 1 jam, berharap dibeli, tiba-tiba belinya di toko ono. Makin berharap ke makhluk makin sakit. Itu benar Sayyidina Ali. Tidak ada yang menyakitkan saya sepanjang hidup saya kecuali berharapnya hati ke makhluk. Padahal kita sudah bahas kemarin 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu mana itu? Ya muwahhidin, hei orang-orang yang bertauhid. Ya musyrikin, hei orang-orang musyrik. Berharap ke Allah artinya udah bertauhid. Berharap ke makhluk artinya masih musyrik. Takut ke Allah berarti bertauhid. Takut ke makhluk masih musyrik berarti. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya belum benar itu, baru di mulut doang. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang musyrik, laisa biyadi ahadin minal khalqi syai'un. Siapapun makhluk tidak pernah punya apa-apa. Ikullin ajazatul muluki wal mamalik wassalatin. Semua itu sebetulnya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apapun. Yang punya hanya satu, nah. Yang kita punya hanya satu, apa? Dosa. Dosa doang. Kita ini nggak tahu apa-apa kecuali dititipi sepercik ilmu, itu pun kalau Allah bikin lupa udah hilang aja. Jadi apa mau disombongin ilmu? Kita ini nggak punya kekuatan. Kalau Allah lumpuhkan, lumpuh aja, benar? Kita ini nggak punya harta kecuali dititipi secuil duniawi, itu pun Allah bangkrutin, bangkrut. Kita ini hanya satu yang kita punya, dosa. Tapi kalau kita merasa punya apa-apa, bisa apa-apa, tahu apa-apa, inilah yang menjadi sombong. Sehingga karena merasa punya, padahal punya siapa? Berarti ngaku Tuhan nggak? Ayo. Jadi kita namanya merampas hak rububiyah, hak Tuhan. Tuhan dijadikan hamba kita, kita menuhankan diri. Tuh, tadai nufusakum tadai lilahiyah. Kalian ini kan mayoritas ini ngaku-ngaku Tuhan. Lama indakum habarun, padahal belum ada prestasi apapun. Coba yang bikin alam semesta siapa? Allah. Lu bisa bikin apa? Yang tahu apa-apa siapa? Allah. Lu nggak tahu apa-apa, belum ada prestasi apapun lo. Masya Allah. Li'annaha tanjabiru alal haqqi yazal. Karena nafsu itu memang, karakter nafsu itu nyombongin Allah. Nafsu itu nggak mau diatur Allah gitu, rata-rata. Bayangin nafsu itu ada berapa? 7. 1 nafsu ammarah, 2 lawamah, 3 mulhamah, 4 mutmainnah, 5 radiyah, 6 kamilah, 7 mulhamah, mardiyah. Yang menjerumuskan ke neraka 2 lawamah, ammarah. Yang menghantarkan ke surga 5 mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Jadi 2 lawan 5.
Yang menghantarkan ke surga 5, yang ngejerumusin ke neraka 2. Harusnya 2 lawan 5 menang mana? Menang 5, tapi kenyataannya yang selalu menang mana? 2. Jadi nafsu itu begitu. Ada di kitab apa tuh? Itu nafsu itu udah dibakar 70.000 tahun ya. Ya, kalau nggak salah tuh. Udah berapa puluh tahun ngaji itu dulu. Itu udah dibakar 70 tahun. Tetap aja masih ngelawan sama Allah. Kita nggak tahu bentuknya nafsu kayak gimana, ditaruhnya di mana, tapi ada di kita, ada di batin kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya tinggal kenali aja Allah yang menciptakan nafsu. Kalau berlindung kepada Allah, minta dituntun oleh Allah untuk mengenali nafsu, untuk mengenali diri, dan untuk memujahadah, melawan nafsu. Nah ini nih ngaji kitab ini nih, kita sedang mengenali nafsu terus ini. Ini berapa halaman lagi ya? Semuanya hampir 300 halaman. 1 halaman 1 bulan. Keburu meninggal nggak kira-kira? Tamat kitab ini jadi wali. Masya Allah. Jadi nafsu itu tajjabiru ala haqi, selalu nyombongin Allah, selalu nentang Allah. Coba sholat itu malas nggak? Malas, itu nafsu itu. Sedekah malas apa giat? Malas, itu nafsu. Nggak usah susah-susah deteksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Apa aneh? Perasaan baru tadi adzan udah adzan lagi. Bukan Alhamdulillah ini yang kutunggu. Nggak ada tipe. Sedekah seneng apa kikir? Itu nafsu. Orang nipu kita, benci, dendam apa senyum? Itu nafsu. Makanya Gus Dur karena udah kenal banget sama nafsu, setiap ada kejadian yang bikin enak, itu aja kok repot. Itu sedang ngedidik nafsu itu. Gus Dur guru begitu. Itu orang nipu lagi kajen. Itu aja. Ngelawan nafsu, padahal nafsu mah kurang ajar kan, pengennya begitu. Nafsu coba isi cemberut, marah-marah melulu, pengennya kita balas marah apa senyum? Nafsu itu. Ada orang mitnah, ada orang ngejelekin, pengennya kita balas emosi apa senyum? Itu nafsu itu. Sehingga Allah kasih tips dalam Quran, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh, orang-orang bodoh, kalau ada orang-orang bodoh nyakitin kamu, senyumin aja. Gitulah kira-kira bahasa terjemahan bebasnya. Ada orang-orang bodoh nyakitin kamu. Nyakitin itu berbagai macam, dengan ucapannya dan perilakunya. Qalu salama, udah senyumin aja, bahasa enaknya. Kalau bahasa Gus Nur gitu aja kok repot, bahasa guru kajen gitu tak eta. Ini nggak mudah ini, teorinya nggak prakteknya nggak sesederhana ilmu. Beda kapling prakteknya, tergantung tingkat kecepatan dia kembali ke Allah dalam setiap kejadian. Monyet siap, coba gimana pas kita dikatain begitu, monyet lo, gimana? Si anjing kan gitu. Itu nafsu itu senang. Coba kalau udah kenal nafsu mah nggak mau tuh balas kayak begitu. Atau tinggal ngambil apa? Cermin, jauhkan. Alhamdulillah. Atau memang yang ngomong monyet itu belum tahu apa, dia ngelihat kita mirip monyet gitu. Berarti kalau mirip harus marah nggak?
Hah? Sederhana sebetulnya, karena kita belum tahu kunci jawabannya. Monyet lu, waduh, udah ingatnya ke apa itu, kunci roda ya, karena lagi bawa mobil kita. Mana kunci roda? Bacok paling. Lu bapaknya. Ada orang ketut, coba, udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Biasanya kita ngomel, ya itu tersopan. Oh, udah terjadi belum? Udah, tinggal, ya udah, sudah terjadi. Pasti dia sudah nahan, cuman nggak ketahan. Kita juga sering begitu, cuman nggak pernah ngaku kan. Ya, terjadi. Tiba-tiba bau busuk. Alhamdulillah, Allah masih bikin saraf hidung saya masih normal, bisa membedakan yang harum dan yang bau. Alhamdulillah. Ini tidak mudah memang prakteknya, tergantung tingkat apa itu sinyal kita ini ke Allah nih, 3G apa 4G gitu, apa 7G apa 100G. Makanya Nabi Muhammad itu manusia yang tidak pernah lupa ke Allah, sehingga tenang 24 jam. Jangankan sedang melek, sedang tidur aja, qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur. Rasulullah begitu. Walaupun sedang tidur mata beliau, hatinya nggak pernah tidur, connect terus ke Allah 24 jam. Jadi bagaimana tidak tenang? Sedang sujud, ditiban kontoran ontangannya di punggung beliau, tenang weh. Coba-coba kita, kawalat sia. Ketika dilemparin saat dakwah di provinsi Thaif itu, lemparin sampai luka, terus Jibril nawarin bantuan itu kan, wahai Muhammad, apakah orang-orang musyrikin yang goblok tolol ini perlu ditibankan gunung Uhud kepada mereka biar modal sekali ya, diajak ke surga, diajak selamat dunia akhirat, malah membalas dengan melukai. Kalau kita yang ditawarin begitu gimana? Sikat, tuman. Modar sih ya, diajak selamat dunia akhirat gak mau. Kita mah gitu, nggak doa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan dibaca ngariung doang, la tajal fi qulubina ghillan, saat tahlil dibaca, tapi diamalkan mantep ya. Apa artinya? Gil itu dendam. Ya Allah, jangan sampai kau jadikan di hati ini ada dendam lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu yang nipu kita orang beriman bukan? Iman bukan? Iman. Terus kita dendam apa enggak? Coba. Yang nggak mau bayar utang tuh orang beriman bukan? Terus kita dendam enggak? Aing doa tadi kumaha? Coba, jangankan wakil itu, isi cemberut melulu, marah-marah melulu tuh juga. Benci, dendam apa senyum? Itu istri. Nggak usah jauh-jauh. Teman kita semasjid, teman semusola, teman sehat, teman sepekerjaan, banyak dendam, banyak benci. Makanya saya suka ingat kalau lagi doa gitu tuh suka ada penekanan. Ya Allah, la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan kau jadikan di hati ini dendam kepada orang-orang yang seiman, yang beriman. Innaka ra'ufur rahim. Engkau maha belas kasihan, maha kasih sayang. Tuh. Jadi hatinya biasa aja. Mau orang yang baik ke kita, mau orang yang tidak baik, biasa aja. Kenapa? Karena dia akan lebih sibuk dengan dalang dibanding wayang. Ingat Pak Markam? Iya, lagi ngaji Mas sadar nih. Iya, jangan gitu. Lagi ngaji Mas sadar ya. Ini untuk hati ya, tentu untuk fisik ada ilmu, imizan bil ilmi. Oh, itu pelajaran dari Allah, nggak boleh saya seperti dia. Karena itu diharapkan Allah, karena itu dibenci Allah. Oh, itu dianjurkan Allah, saya harus ikut meniru dia gitu. Masya Allah.
wa turidu ghairu ma yuridu. Dan nafsu itu pengennya apa yang dimurkai Allah dia pengen. Apa yang tidak diinginkan Allah dia ingin. Allah inginnya kita salatnya disiplin, salatnya berjamaah. Kita malas. Allah inginnya kita dermawan. Kita pengennya kikir. Nafsu begitu. Allah inginnya kita pemaaf. Kita nggak mau dendam, pengennya. Gitu. Turidu ghairu ma yuridu. Nafsu itu pengennya selalu bertentangan dengan keinginan Allah. Allah itu ketika kita tergelincir buru-buru tobat. Kita enggak, malas. Allah itu ketika kita salah kepada sesama harusnya buru-buru minta maaf, takut keburu nggak ada umur. Kita malas minta maaf. Allah itu nganjurin kita jadi pemaaf. Jangankan udah datang orangnya, belum datang udah dimaafin. Kita, wah sorry, berbuat lagi, sorry, 7 turunan mau dihampura kok. Gitu dah. Gitu. Jadi turidu ghairu ma yuridu. Nafsu itu selalu ingin sesuatu yang tidak diinginkan Allah, selalu menentang gitu. Nah, makanya apa yang bikin malas itu harusnya dilawan, mujahadah namanya, mujahadatun nafsi. Itu guru kan yang nyantet itu disantet lagi apa ditolong? Ditolong itu. Berat itu, nafsu nggak cocok. Yang gugat tanah diobati, ditengok, Masya Allah, bahkan hampir tiap hari ditengok, padahal dia nggak gugat tanah yang dipakai majelis. Jadi dendam dilawan, benci dilawan dengan hilim, penyayang, penyantun, pemaaf. Tapi kan dia kayak gitu, urusan dia dengan Allah itu dahsyat. Wa tuhibbu aduwahu syaitanir rajim wa la tuhibbuhu. Dan setan itu senangnya bergabung sama musuh Allah. Siapa? Setan. Nafsu itu senangnya bergabung dengan musuh Allah. Wa la tuhibbuhu. Enggak senang sama Allah tuh nafsu itu. Nafsu itu enggak cocok. Nafsu senangnya cinta dunia, Allah senangnya zuhud perintahnya. Nafsu senangnya nggak sabar dalam segala hal, Allah senangnya perintah sabar. Bal tu'aridu wa tunazi'u ma 'indaha minal Islam. Masya Allah. Jadi senangnya melawan, menentang, menyerang kebijakan Allah. Saya senang banget baca itu yang kemarin itu. Al-muluk wal mamalik was salatin wal agniya wal fuqara kulluhum usara'u qadarillah azza wa jalla. Mau pejabat, penguasa, raja, presiden, sampai lurah, sampai RT, orang kaya, orang miskin, kulluhum usara'u qadarillah. Mereka itu hanya tawanan takdir Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang ngebolak-balik hatinya? Mampukah mereka nolong kita tanpa izin Allah? Mampukah mereka mencelakai kita tanpa izin Allah? Gak bisa. Makanya orang yang sibuk dengan dalang, tidak sibuk dengan wayang, dia akan selalu tenang hidupnya. Sebaliknya orang yang sibuk dengan wayang tidak pernah ingat bahwa itu ada dalangnya. Ketika dapat nikmat lupa diri, ketika dapat kepahitan stres. Itu ibu-ibu kalau lagi nonton sinetron sedih alur ceritanya, nangis nggak tuh ibu-ibu? Nangis, padahal itu bohong. Nggak cerita di sinetron? Bohong.
Nah, kalau lagi ada peran utamanya berhasil sesuai keinginan penonton, senang nggak? Nah, padahal itu bohong nggak? Ada sutradaranya nggak? Ada skenario nya nggak? Udah diatur belum? Nah, itu sebetulnya gambaran. Coba kalau kita ingat saat nonton sinetron yang dizolimi sedih, itu ada kamera di belakangnya, ada ngatur, dia pura-pura doang sedih. Itu pukul berdarah-darah, itu bohong apa asli? Bohong itu. Nanti kamu pasti berempatan, langsung begal dia, langsung tinjuin, langsung pukul berdarah-darah, siap. Tuh kan gitu. Itu kalau kira-kira ngelawan, nggak mau mukul, dipecat nggak sama saudara-saudara? Pecat, lu gimana sih, mesti diatur. Tuh, atau yang dipukul nggak pura-pura ngalah gitu, malah sebaliknya dipecat. Ini bahasa kelas tinggi ini, yang lama-lama dong yang paham, yang baru nggak paham nggak apa-apa. Qulubuhum biyadihi yuqallibuha kaifa yasha. Semua hati mereka dibolak-balik oleh Allah, termasuk kita. Kaifa yasha, gimana kehendaknya, tapi semua berhikmah. Ma indaha minal istislam, nafsu itu udah nggak pernah pasrah kepada Allah. Dan kita hanya sekedar ngaku KTP Islam, tapi hati kita belum pernah berserah diri kepada Allah. Islam itu istislam, artinya pasrah. Pasrah, dikasih sehat, pasrah. Ini untuk hati. Dikasih sakit, pasrah. Naik gaji, pasrah. Turun gaji, pasrah. Hati ini loh, kita kira pasrah apa jengkel? Jalan lancar, pasrah. Jalan macet, pasrah. Istislam tuh. Dipuji, pasrah, terserah Allah. Dihina, pasrah, terserah Allah. Jadi kalau orang udah kayak begitu, tenang gak hidupnya? Tenang. Ini yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub tuh kayak begini. Hanya dengan zikir ke Allah hati jadi tenang. Boleh jadi mulutnya mingkem tapi hatinya connect terus ke Allah. Nggak sibuk dengan makhluk tapi sibuk dengan pencipta makhluk. Ini tugas hati. Atau nggak ada apa-apanya Islam, hanya Islam luarnya doang, hatinya nggak ada kepasrahan ke Allah. Ridho bil qada'i dzul ham wal hazan. Ridho kepada takdir akan menghilangkan stres dan sedih. Itu kata Nabi. Makanya disusul dengan nasihat beliau, ya gulam lazimil khawf wa la ta'amal hatta talqa rabbaka wa yastaqirra qadama qalbika wa binyatuka baina yadayhi. Harusnya kamu itu terus menerus merasa takut ke Allah. Kita takut ke Allahnya apa takut kurang rezeki dari Allah? Kita mah bukan takut ke Allahnya ngasih rizki, takut tidak dikasih atau dikurangi. Padahal bahasa sederhananya gimana? Dikasih syukur, ditahan sabar, diambil, dikasih rizki syukur, ditahan rizki kita sabar, diambil Allah rizki kita itu. Itu 3 doang. Dikasih syukur, ditahan sabar, diambil itu hakikatnya begitu.
Kok diambil oleh Allah? Jadi itu mah yang ngambilnya yang nipu, jalan doang yang nipu mah. Tapi ini jangan dipakai hujah sama yang nipu. Aku nipu kamu sebetulnya bukan aku, hakikatnya Allah yang ngambil rezeki kamu. Cuman saya dipilih jalan. Iya betul, kamu dipilih jalan, mau dimasukin ke neraka gitu. Beres. Kalau dia berdalih begitu, dia nipunya dosa, ngomong bahwa dia nipu itu dijadikan jalan untuk nipu orang oleh Allah, lebih gede lagi dosanya. Paham nggak? Nipu dosa nggak? Dosa. Lalu dia berdalih bahwa nipu dia digerakin oleh Allah, lebih gede lagi dosanya. Gitu. Saya sebetulnya nggak berniat nipu kamu, tapi sepertinya engkau mau diuji oleh Allah, ketipu, lalu saya dijadikan jalan untuk nipu kamu. Iya betul, kamu sedang dijadikan jalan nipu saya. Itu ciri-ciri kamu mau dimasukin ke neraka, gitu aja jawabnya, walau pusing-pusing. Oh, udah ada di halaman berapa, kita udah kelewatin tuh. La yajuzu li ahadin ayyahtaja bima sabaq. Enggak boleh, dan seterusnya. Enggak boleh bagi seseorang berhujjah, berdalil, berargumentasi tauhid untuk melegalkan nafsunya. Saya sebetulnya pengen ngaji, pengen banget. Cuman Allah belum kasih hidayah, belum. Malas sama. Berlindung di balik menyalahkan Allah, gitu loh. Berlindung di balik takdir. Saya sebetulnya pengen banget ngaji, cuman Allah belum kasih hidayah. Ini nyalahin Allah nih. Salah siapa Allah belum kasih saya hidayah, gitu loh. Itu tipu itu. Saya sebetulnya pengen banget bayar hutang, cuman belum ada izin Allah. Kampak-kampak. Cek Abah Uji mah ada Wahabi kan, Wahabi bawa kitab besar ke beliau ke Cilongok. Kan di Cilongok suka ada peringatan Haul Tuan saya, spektakuler, ribuan, ratusan ribu jamaah hadir. Ada Wahabi bawa kitab dalil yang membid'ahkan haul. Haul bid'ah. Ku Abah Uji tadi baca kitabnya. Bawakan kampak wae sia. Enggak usah dibaca, bawakan kampak wae habak gitu. Kayak Nabi Rasulullah SAW, ada seseorang yang bertanya sebuah problem kepada Rasul, nggak percaya, dijelasin sama Rasul nggak percaya. Ya udah nanyanya sono ke Sayyidina Ali, ke Ali, tanya sono ke Ali. Kenapa? Karena Nabi itu Madinatul Ilmi, pusatnya ilmu tuh Nabi. Wa aliyun babuha, Sayyidina Ali pintunya. Kotaknya ilmu Rasulullah, Ali pintunya. Nanya kepada Rasul, nggak percaya, nggak terima. Ya udah nanya sono ke Ali. Sayyidina Ali paham. Begitu datang nanya, kamu udah nanya ke Rasul? Udah. Nabi Sayyidina Ali ngambil pedang ke dalam, penggal. Nggak usah dijawab. Lah iya, nanya ke pusat aja kagak percaya, apalagi nanya ke gua. Nggak usah dijawab. Gitu. Jadi ada kalanya tegas gitu loh. Nanya ke sono nggak percaya, apalagi sama gue. Artinya Rasul ngutus dia ke saya harus dipenggal gitu. Kalau nggak salah ada kisah seperti itu. Jadi ada kalanya lembut di tempat lembut, tegas di tempat tegas. Rasulullah waktunya ngisos ya kisos, bunuh. Waktunya rajam ya rajam. Tapi ngebunuhnya Rasul bukan karena dendam, karena perintah Allah. Rajamnya Rasul, pezina dirajam, pendam sedada, lemparin batu sampai mati, bukan dendam, perintah Allah. Enggak ada Rasul secercah pun dendam, bersih Rasulullah.
Jangan kepada orang mukmin, orang kafir aja. Beliau nggak bunuh orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafirin. Itu karena perintah. Itu. Apa yang dibenci Allah, beliau benci. Apa yang dicintai Allah, beliau cintai. Jadi semuanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cintanya karena diperintah Allah, bencinya pun karena diperintah. Saya benci sama dia tuh mabok melulu. Kenapa? Karena itu kelakuan dibenci Allah. Giliran dia sakit, saya tengok. Karena yang saya benci kelakuannya, bukan orangnya. Karena dia orang mukmin. Giliran dia sakit, saya tengok. Kita makan beda. Itu siapa yang sakit? Yang tukang mabok, mau darah sekalian. Kan gitu. Kita mah benci kelakuan tuh mendorong kepada benci orang. Gitu. Padahal itu masih orang beriman. Nah inilah yang perlu terus diopeni, diluruskan. Kita masih banyak banget kekotoran. Ini kalau kita masih berkutat di ujian ekonomi, ya nggak akan meningkat, nggak akan naik kelas. Gitu. Nanti akan ada ujian sosial, akan ada ujian berbagai macam episode. Tiba-tiba dar ban meledak. Aduh, apa alhamdulillah. Nah, itu nafsu itu. Nafsu. Kalau nafsunya udah mutmainnah, alhamdulillah ada titipan rezeki. Ya tapi robek ini mah berarti rezeki siapa? Tongkoban. Sederhana. Cuman karena nafsu masih menutupi hati kita, lebih banyak lupanya emosi dibanding sadarnya, zikirnya, ingatnya ke Allah. Istighfar lagi. Enggak saya ganti nih banyak bodoh, ya silakan pakai terus umur hidup. Sederhana kan? Itu ya tetap aja terjadi. Kalau harus rezeki orang mah harus pindah itu dari dompet kita. Makanya takhali terus tahalli, kotor-kotor dibersihin lalu dihiasin. Kita kalau menghiasi lingkungan biasanya disapu dulu nggak? Sapu dulu, bersih-bersih dulu baru dihias ya. Hati begitu. Takhali dulu, bersihin dulu, kikirnya bersihin, ujubnya bersihin, sombongnya bersihin, hasadnya bersihin. Kalau kikir bersih, ganti dengan bakhil, diganti dengan sakhawah, dermawan. Gitu. Ujub, ria, ganti dengan ikhlas. Gitu. Takabur, bersihin, ganti dengan tawadhu'. Gitu. Rakus, hubud dunya, ganti dengan zuhud, qanaah. Gitu. Enak ngomong mah. Prakteknya butuh ilmu dan latihan. Masya Allah. Jatuh bangun latihannya. Yalah, mudah-mudahan kita makin nambah ilmu, makin Allah bimbing kita bisa memposisikan diri sebagai hamba, bukan memposisikan diri sebagai Tuhan. Makanya saya masih ingat ngaji puluhan tahun lalu, kata guru, nggak akan pernah kalian menjadi Abdullahi haqqo sebelum kenal al-ma'bud bihaqqin. Nggak pernah kamu menjadi hamba Allah yang sejati, yang hakiki, yang asli sebelum engkau kenal Tuhan yang asli. Gitu ya, karena kita sering menuhankan selain Allah kan ya.
menuhankan uang, menuhankan mulut orang, menuhankan pujian, penghargaan, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan rumah, menuhankan kendaraan. Apa Tuhan? Dominan, sesuatu yang dominan di hati. Menuhankan bangunan, menuhankan padahal itu semua tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah kelar tanpa Allah yang Allah. Menuhankan anak, istri, suami, Tuhan itulah yang harus dibersihkan. Namanya syirik khafi. Jadi makin kenal Allah yang asli, maka kita akan menjadi hamba Allah yang asli gitu. Selama kita belum kenal Allah yang hakiki, kita tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang hakiki gitu. Tuh. Kalau kita ingin menjadi Abdullahi Haqqo, hamba Allah yang sejati, maka kita harus kenal al-ma'bud bihaqqin, Allah yang disembah sejati, yang asli, supaya kita tidak menyembah selain Allah. Kita habis makan, habis 2-3 piring, waduh kenyang nyesek. Itu yang kita ingat, yang bikin kenyang nasi apa Allah? Nasi. Ya tak semua sedikit gitu kayak tauhid. Jadi syariat itu menutupi hakikat gitu. Nih kita adem nih ngaji. Karena kipas apa karena Allah? Aduh, salibu ya ngaji ya, marulu sri kabeh ya. Jadi suka ketinggalan itu, suka ketinggalan. Padahal Allah yang membikin adem, kipas hanya jalan aja. Sehingga Allah bikin, maha kuasa bikin adem tanpa kipas, betul? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak boleh ada qadariyah, nggak boleh ada apa lagi? Pula sipa, nggak boleh ada mu'tazilah, apalagi jabariyah. Tapi yang ada harus ahlus sunnah. Saya kira sekian dulu ya, kita mau zikir sebentar 10 menit karena ini ada acara khusus. Lahdratin Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi sajudriyati Allah yang dirjati bil jannah yang rabbi sallallahu alaihi wa sallam fi dunya jannah jannah min azwin rizqana wa habatahu wa nabana ala allati min syurri rizqati wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتدل روح الأولياء والشهداء والصالحين على الراشدين سبحان الرحمن والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. من رحمتي على هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والنار. حضرة الشيخ عبد القادر جلال سبحانه وتعالى والولد الشمس الدين سبحانه وتعالى جميع مولى كتبنا رحمهم الله وسلم ورحمة الله على مجمعنا الله يقول الله من رحمه من درجاته في الجنة يومنا بسرور يوم نار معلوم يوم محاته وبركاته في الدنيا والدنيا آخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حسن رحيم يا جسد الدين رحيم يا جسد الدين رحيم وحجة ربك السلام وصولي مغفور وحمد لك يعني مجانا الله يقول الله ورحمه ولا درجاته من الجنة يهون وسراره وناره فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة راتب الدين بلا جزيرة هديها وصولها وفروعها وذلك الله هديهم الصراط المستقيم ويرزقهم لفعل المأمورات واجتناب المنهيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرزق والطمأنينة السكينة
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجل السلامة والعافية والبركة والاستقامة والإجابة والعناية والمغفرة ولجلب المنافع بالمضار وبنية القبول وتمام كل سنة وهو صلاح الشأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى وتقوانا فهو المهدي على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة والزيادة محمدا بشرف الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Sol, tolong berkat langsung dibagiin gitu sekarang. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin sayyidina Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajj Asduddin bin Hajj Dahlan Ar-Rihabi Hajj Asduddin Ar-Rahumi Hajj Ar-Rabi'ati Asy'ara Raisajat Sunnah wa uzulihim wa birahmat al-Aqaqi anhum Allah gurullah wa rahmah wa lidrijatihim al-jannah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha 'alaina al-razzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha na'udzu bika min al-ma'siyati wa asbabiha wa dhakkirna bil khawfi minka qabla hujumi khataratiha wa hamilna 'ala an-najati minha min at-tafakkuri bi dara'iqiha وامح من قلوبنا حلاوة وجدنينا ومنها استبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها. اللهم اجعل وصل وبلغ وتقبل مثل ثواب ما قرأناه هدية بالغة ورحمة نزلت وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى أرواح من ذكر الأسماء بالفاتحة خصوصا الرحيم بهجر سنة العربية حجر بعمدك سنة رزقك الرحيم يهجر سنة الحجر وزلهم وبرعهم وذلك عن مجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم مبرة من نار النيران. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تمتعنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا سوسن كثيرا جسدة هدية قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين من تعالى ولا محرمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اسقل جوارحنا من طاعتك وقلوبنا بمعرفتك اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك ووسعنا شكر نعمائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها واصلح أمورنا في جميع الأمور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله